Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Sofia, aku mahasiswi Psikologi Angkatan 21 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sekaligus mengkaji satu film yang berjudul Hope dari Korea dan juga dikaitkan dengan teori tingkatan psikososial dari Erik Erikson. Sebelum masuk ke analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori tingkatan psikososial ini. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dari orang lain. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi atau proses-proses natural atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dari kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yakni kerajinan dan kompetisi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, kreativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego semacam ini disebut juga dengan ego kreatif, di mana ego dapat menentukan pemecahan masalah kreatif atas masalah yang baru pada tahap kehidupan. Menurut Erikson, ego sebagian bersifat tak sadar, mengorganisir dan menginserta pengalaman sekarang dengan pengalaman diri yang lalu dan akan datang. Dia menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan. Yang pertama ada body ego yang berhubungan dengan tubuh diri sendiri. Yang kedua ada ego ideal, yakni gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri. Dan yang ketiga ada ego identity, yakni gambaran mengenai diri berbagai peran dalam sosial. Ketiga aspek ini umumnya berkembang sangat cepat pada dewasa. Namun sesungguhnya perubahan ketiga elemen ini terjadi pada semua tahap kehidupan. Selanjutnya saya akan memberikan sinopsis sedikit terkait film yang sudah saya tonton, yakni film Hope 2013 dari Korea. Singkat ceritanya, Sowon adalah seorang anak perempuan yang diperkosa secara brutal oleh orang jahat saat ia tengah pergi ke sekolah. Ia berencana untuk berbagi payung dengan orang jahat tersebut. Hingga akhirnya Sowon masuk rumah sakit karena ia sempat menghubungi 911, bukan orang tuanya. Ia harus dioperasi karena anus dan perutnya sobek. Dokter memutuskan untuk mengangkat usus besarnya sehingga ia harus menggunakan anus buatan di pinggangnya. Ia mengalami pengalaman yang sangat buruk sehingga ia mengalami stres, trauma, dan takut akan lelaki dewasa. Dengan keadaan seperti itu, keluarganya memutuskan untuk meminta bantuan terapis menanganinya. Setelah ia semakin pulih, ia pun pulang dan disambut hangat oleh teman sekolahnya, sehingga ia tidak malu untuk pergi ke sekolah lagi. Namun di sisi lain, ia masih takut akan gang termasuk lelaki dewasa. Ia mengetahui bahwa di balik kostum kokomong yang selalu menghiburnya adalah ayahnya. Karena ia tahu ayahnya sudah berjuang keras, ia tidak takut lagi dengan ayahnya dan mereka kembali hidup bahagia. Hubungan antara teori Erik Erikson dengan film tadi ialah di mana anak di usia ini menjadi realistis. Terlihat saat scene di mana Sowon mengerjakan matematika. Dia tidak memperhitungkan angkanya, tapi dia menerapkan permasalahan matematika tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, dalam perkembangan emosinya, anak usia ini sudah memiliki rasa malu dan rasa bangga, termasuk saat dia bangga akan ayahnya menjadi kokomong, dan juga rasa malu karena dia memiliki penyakit dan dia malu untuk pergi ke sekolah. Selanjutnya, anak dapat memahami perasaan orang lain, termasuk dia melihat ibunya yang kelelahan selama dia di rumah sakit. Selanjutnya, adanya ikatan afeksi dengan orang tua, keluarga yang membantunya pulih secara psikis. Selama ia sehat-sehat, keluarganya tidak begitu peduli dengannya. Namun saat ia sakit, keluarganya sangat membantu dan memiliki afeksi yang kuat. Suasana keluarga memang sangat membantu dalam perkembangan anak. Selanjutnya, adanya trauma yang dalam akan sosok lelaki dan gang. Dia sampai takut akan ayahnya, dokter, dan juga guru laki-lakinya. Dia telah melakukan hal baik yang menurutnya karena telah berbagi payung. Dia pernah bilang bahwa orang lain terlalu memikirkan akan kejadian menimpanya, padahal dia sudah berbagi, sudah melakukan hal yang baik menurutnya.
Selanjutnya dia tahu cara mengamankan diri. Saat dia menderita, ia tahu harus mencari pertolongan kemana. Namun sebenarnya dia menelpon 911 karena orang tuanya pasti sedang sibuk bekerja. Selanjutnya ia menyuruh orang tuanya untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan, seperti saat dia sedang sakit ayahnya datang, dia menanyakan tentang pekerjaan ayahnya. Selanjutnya anak di usia ini sudah dapat menduga hal yang akan dipikirkan orang lain saat melihatnya seperti itu. Selanjutnya dia tahu bahwa tindak kejahatan harus dihukum. Dia menelpon 911 semata-mata karena dia meminta polisi untuk menangkap orang jahat tersebut. Dia sangat mengingat jelas dengan hal yang membuatnya takut, ya termasuk dia mengalami trauma yang sangat dalam. Meskipun terbilang cukup dewasa, anak seusia ini masih suka dihibur dengan kartun kesukaannya, termasuk Kokomong. Selanjutnya membutuhkan terapis untuk membantu pemulihannya, karena traumanya dalam dan juga kejadian ini tuh bukan kejadian yang menimpa anak-anak biasanya, sehingga dia membutuhkan terapis yang sangat kuat dan terapis membantunya pulih selama dia sakit. Selanjutnya dia tahu pengorbanan ayahnya untuknya. Dengan segera ia tidak takut lagi dengan ayahnya. Dia lebih mengerti akan perasaan ayahnya. Selanjutnya, dia tidak punya teman karena perempuan cenderung mencari teman dekat sedangkan laki-laki mencari teman sebanyak-banyaknya. Terlihat temannya laki-laki memiliki banyak teman sedangkan dia tidak memiliki teman karena perempuan cenderung mencari teman yang dekat dengannya. Selanjutnya, anak ini juga menjadi lebih realistis seperti dia menjadikan hal-hal ini sebagai pembelajaran baginya. Oke, segitu aja pembahasan dari aku terkait hubungan antara film dan psikososial menurut Erik Erikson. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.